Balapan MotoGP San Marino digelar di Misano World Circuit, Marco Simoncelli pada hari Sabtu. Jorge Martin memeragakan start brilian untuk langsung merebut posisi terdepan selepas start dari posisi 4. Posisi ini dipertahankannya sampai balapan usai meski ditekan Bagnaia. Bagnaia harus puas jadi runner-up, diikuti Franco Morbidelli yang naik podium ketiga. Marc Marquez tampil apik untuk pulih dari hasil buruk di kualifikasi. Start dari posisi 9, Marquez mengamankan finish kelima usai menyalip Pedro Acosta di putaran terakhir. Usai menang dalam sprint race MotoGP San Marino 2024, pembalap Prima Pramac Racing, Jorge Martin, memimpin klasemen sementara dengan koleksi 311 poin. Pembalap asal Spanyol ini diikuti oleh pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, di peringkat kedua dengan 285 poin, dan pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, di peringkat ketiga dengan 234 poin. Pembalap Rocket BMW Motorrad World SBK, Michael van der Mark, sukses merebut kemenangan dalam balapan pertama World Superbike Prancis 2024 di sirkuit Magny-Cours yang diguyur hujan deras pada hari Sabtu. Pembalap asal Belanda berdarah Indonesia ini diikuti oleh pembalap Aruba Racing Ducati, Alvaro Bautista di posisi kedua, dan pembalap Barni Spark Racing Team, Danilo Petrucci di posisi ketiga. Sementara itu, posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh pembalap Bonovo Action BMW, Scott Redding, dan pembalap tim Go11 Ducati, Andrea Iannone. Sebanyak 10 pembalap mengalami kecelakaan dan gagal finish akibat trek yang sangat licin dan mengecoh. Alhasil, hanya 12 dari 22 pembalap yang sukses finish dalam balapan ini. Pembalap Arco Sash Motor University Team, Unai Calatayud, sukses merebut kemenangan dalam balapan pertama World SSP 300 Prancis 2024 di sirkuit Magny-Cours yang basah akibat hujan mengguyur sebelum start pada hari Sabtu. Pembalap asal Spanyol ini diikuti oleh pembalap kakak beradik asal Indonesia. Pembalap tim Berkors Yamaha, Aldi Satya Mahendra, finish kedua, dan sang kakak, Galang Hendra Pratama, yang membela Progefinity Racing, finish ketiga. Ini adalah podium Aldi yang kelima musim ini. Sementara itu, bagi Galang, ini adalah podium pertamanya sejak World SSP 300 Ceko pada 2018. Ini juga pertama kalinya dua pembalap Indonesia menapakkan kaki di tangga podium World SSP 300. Selain itu, berkat hasil ini, kini Aldi memuncaki klasemen pembalap dengan koleksi 148 poin, unggul 9 poin, atas Loris Veneman. Galang juga naik ke peringkat 8 dengan koleksi 79 poin. Pembalap Rocket BMW Motorrad World SBK, Toprak Razgatlioglu, terpaksa mundur dari World Superbike Prancis di sirkuit Magny-Cours pada 7-8 September 2024. Tim medis menyatakan ia tidak cukup fit untuk melanjutkan aksinya usai kecelakaan hebat dalam sesi latihan bebas kedua pada hari Jumat kemarin. Sesi ini memang sempat dihentikan ketika masih menyisakan 33 menit akibat kecelakaan Razgatlioglu. Pembalap asal Turki berusia 27 tahun itu diketahui terjatuh dalam kecepatan tinggi di tikungan 14-15 dan terlepas dari motornya. Sisi kanan tubuh El Turco pun menghantam pagar pembatas. Namun, ia mampu bangkit dan berjalan ke arah ambulans untuk dibawa ke medical center. Usai diperiksa di medical center, ternyata Razgatlioglu harus ditransfer ke rumah sakit untuk bisa diperiksa lebih jauh. Beberapa saat kemudian, World SBK dan BMW mengumumkan bahwa Razgatlioglu dinyatakan harus mundur dari sisa pekan balap karena kondisinya tidak bugar. Ia dipastikan mengalami trauma ringan pada paru-parunya. Kabar buruk menimpa skuad Honda setelah satu pembalap tim utama mereka, Joan Mir, terpaksa tidak mengikuti sesi latihan bebas pertama pada hari Jumat kemarin. Mir tidak berpartisipasi pada free practice pertama itu sejak awal. Garasi tim Repsol Honda milik Mir sepi dan tidak banyak melakukan aktivitas. Setelah ditelusuri, kabarnya pembalap asal Spanyol itu terpaksa absen di hari pertama seri GP ke-13 musim ini akibat sakit gastroenteritis. Min dikabarkan mengalami gastroenteritis yang cukup parah dan terjadi secara terus-menerus alias intens.
Gastroenteritis sendiri merupakan infeksi pada lambung dan usus. Belum diketahui penyebab Mir mengalami sakit tersebut. Namun pihak Honda memastikan bahwa kondisi fisik Mir sangat lemah. Pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, menyatakan permintaan maafnya secara publik kepada Alex Marquez usai menuduhnya sengaja memicu tabrakan di antara mereka dalam balapan MotoGP Aragon 2024 pekan lalu. Bagnaia juga mengonfirmasi bahwa Alex Marquez telah meminta maaf kepadanya atas insiden tersebut. Pada pertengahan balapan itu, Bagnaia bertekad merebut posisi 3 dari Alex Marquez, tetapi keduanya bersenggolan dan mengalami kecelakaan hebat di tikungan 13. Insiden ini menimbulkan pro dan kontra, termasuk di kalangan para rider MotoGP sendiri, meski FIM Stewards menyatakan bahwa ini hanyalah insiden balap biasa. Usai balapan, Bagnaia secara kontroversial mengaku telah melihat data Ducati dan menuduh Alex Marquez sengaja memicu tabrakan. Namun, beberapa saat kemudian, Marquez mendatangi truk kantor Ducati untuk berdiskusi empat mata dengan Bagnaia. Kini, dalam jumpa pers MotoGP San Marino di sirkuit Misano, Kamis kemarin, Bagnaia pun meminta maaf kepada Alex Marquez. "Saya ingin minta maaf kepada Alex atas kata-kata terlalu kuat yang saya ucapkan dalam wawancara usai balapan. Kala itu, saya sangat marah atas apa yang terjadi dan melihat telemetri yang lebih buruk dari sudut pandang saya. Namun, kata-kata saya terlalu kuat. Saya tak mau mengatakan bahwa ia membuat saya kecelakaan dengan sengaja," ucap Bagnaia. 3 kali juara dunia ini masih merasa manuver Marquez dalam mempertahankan posisinya di tikungan 13 cukup agresif. Namun, Bagnaia akhirnya memaklumi hal ini, apalagi posisi tersebut merupakan zona podium. Ia juga menyesal karena sudah melontarkan tuduhan serius kepada Alex Marquez. Bagnaia juga menyatakan dirinya tak berpikir jernih saat melempar tuduhan tersebut kepada Marquez. Di lain sisi, ia mengonfirmasi bahwa diskusi empat mata di kantor Ducati merupakan inisiatif Alex Marquez sendiri. Dan dalam kesempatan itu pula, Alex mengajukan permintaan maafnya. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, mengaku mengunjungi garasi Repsol Honda di sirkuit Misano jelang MotoGP San Marino pada Rabu. Ia pun mengumpulkan semua anggota kru lamanya untuk menyampaikan bahwa mereka juga turut ambil bagian dalam dominasinya di Aragon pekan lalu. Marquez diketahui telah membela Repsol Honda sejak 2013, tetapi memilih memutuskan kontraknya semusim lebih awal pada akhir tahun lalu, usai motor RC2 130V terpuruk selama beberapa tahun terakhir. Marquez pun pindah ke Ducati lewat Gresini dan hanya diizinkan membawa satu mekanik dari Repsol Honda, yakni Javi Ortiz. Kini, kru lama Marquez yang tersisa bekerja dengan juara dunia Moto3 2017 dan MotoGP 2020, Joan Mir. Saat Marquez menjalani lap terakhir dalam balapan Grand Prix di Aragon pada hari Minggu lalu, kamera Dorna Sports pun menyorot ex-kru Chief Marquez yang telah mendampinginya sejak Moto2 2011, Santi Hernandez. Ini adalah kemenangan perdana Marquez usai penantian 1043 hari, karena ia terakhir kali menang di MotoGP Emilia-Romagna 2021 saat masih membela Repsol Honda. Meski tak lagi bekerja sama, Marquez masih bersahabat erat dengan kru lamanya dan ia merasa mereka tetap jadi bagian dari kemenangannya di Aragon. Atas alasan inilah, Marquez menemui mereka di garasi Repsol Honda di Misano. "Kemarin, saya pergi ke garasi Repsol Honda dan mengumpulkan seluruh grup dan saya bilang kepada mereka untuk merasa sebagai bagian dari kemenangan ini," ujarnya dalam jumpa pers.